Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Ami Kreasi. Pada video kali ini aku ingin berbagi bagaimana cara mencetak nasi kuning atau nasi tumpeng agar kelihatan padat dan tidak gampang pecah atau ambyar. Sebetulnya di video-video aku sebelumnya sudah sering aku share bagaimana cara mencetak nasi tumpeng ini agar padat dan tidak gampang pecah. Namun di video ini aku akan mengulangnya kembali agar teman-teman yang kemarin bertanya akan puas dengan jawaban yang aku berikan dalam video ini ya. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru nemu channel ini, dan selamat menonton. Nasi yang dipilih untuk dibikin menjadi tumpeng terserah dengan teman-teman mau pilih nasi yang kuning ataupun nasi yang putih. Proses pembuatannya sama, udah pernah juga aku share bagaimana cara membuat nasi biru yang menggunakan bunga telang. Nah, untuk cairan bunga telangnya itu diganti dengan kunyit. Boleh menggunakan kunyit bubuk ataupun kunyit segar. Ini yang aku gunakan adalah kunyit segar. Cetakan yang aku gunakan ini membutuhkan beras sekitar 3 kg dan santannya juga mengikuti keadaan air ketika memasak beras masing-masing. Agar nasi tumpeng ini bagus kelihatannya dan juga lebih kokoh, boleh ditambahkan segenggam beras ketan putih ke dalamnya atau tidak sama sekali. Tergantung dengan keinginan kita masing-masing. Dan untuk bumbunya sama seperti yang aku gunakan sebelumnya. Aku menggunakan daun salam, daun jeruk, irisan bawang merah, dan juga serai. Agar nasi kuning ini teksturnya lebih bagus, pilihlah beras dengan kualitas baik, putih bersih, dan juga pulen. Bila menginginkan tampilan nasi kuning ini mengkilap, bisa menambahkan perasan air jeruk nipis ke dalamnya. Selain dikukus, nasi kuning ini juga bisa dimasak dengan menggunakan magicom. Jangan lupa memisahkan bumbu-bumbu yang ada di dalamnya sebelum mencetaknya ya. Kali ini aku menggunakan cetakan yang tingkat-tingkat seperti ini. Sebelumnya akan aku olesi dengan margarin. Sebagian teman-teman ada yang menggunakan alasnya daun pisang atau plastik, tetapi aku lebih nyaman menggunakan margarin karena menurut aku margarin ini sangat membantu sekali dan memudahkan untuk mengeluarkan nasi dari dalam cetakan. Cetakan tumpeng ini harus benar-benar rata diolesi dengan margarin. Kemudian aku juga menyiapkan toples kecil seperti ini agar cetakan tumpeng ini bisa berdiri dengan baik ketika kita memasukkan nasinya. Nah, sekarang aku akan mulai memasukkan nasi kuningnya ke dalam cetakan. Pertama-tama kita masukkan sedikit dulu nasinya, lalu ditekan-tekan dengan menggunakan sendok plastik seperti ini. Harus benar-benar rata dan padat ya. Nasi ini dimasukkan dalam keadaan benar-benar panas. Untuk memastikan nasi ini benar-benar padat, boleh menggunakan tangan yang dilampisi dengan plastik seperti ini. Nasinya dituang sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus, karena kalau sekaligus nasinya tidak akan padat dan mudah pecah. Karena nasi ini dicetak dalam keadaan panas dan ditekan-tekan dengan tangan seperti ini, tentu terasanya sangat panas sekali. Bagi teman-teman yang belum terbiasa, boleh menggunakan alternatif lain. Siapkan kantong bersih dan juga sebuah lap. Kemudian kain lapnya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sekarang, plastik yang ada kain lapnya ini bisa kita gunakan untuk menekan-nekan nasi ini dengan nyaman. Tangan tidak terasa panas lagi. Jika sudah selesai, bisa kita lepaskan cetakannya dari toples dan ini akan dikeluarkan dari cetakannya.
Untuk melepaskan cetakannya sangat gampang sekali karena sudah diolesi dengan margarin tadi. Jangan lupa untuk memberi topi pada puncak tumpeng ini agar kelihatannya lebih cantik dan menarik. Untuk lauk tumpeng sendiri bisa dipilih berdasarkan selera. Sebetulnya membuat tumpeng ini ada pakemnya ya teman-teman, ada aturannya dan ada lauk-lauk tertentu yang mesti dimasukkan. Semua bahan dan lauk yang dimasukkan ini biasanya mempunyai arti tersendiri atau melambangkan sesuatu. Bahan-bahan yang digunakan dalam sayur urap pun melambangkan sejumlah hal yang penting, seperti kacang panjang yang melambangkan pemikiran yang jauh ke depan, atau tauge yang melambangkan proses untuk terus tumbuh, dan bahkan cabai merah yang dibuat jadi kelopak bunga pun bukan hanya untuk garnis semata, tapi juga bisa melambangkan penerangan yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Ikan teri di dalam sambal ini pun juga bisa jadi simbol kerukunan dan kebersamaan. Jika didalami lebih jauh, maka setiap jenis lauk ini bisa memiliki nilai-nilai luhur yang mengandung banyak kebaikan. Namun, pada zaman sekarang, tumpeng sudah banyak dimodifikasi dan lebih dipercantik lagi. Lauknya pun bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Terutama buat teman-teman yang mempunyai usaha menerima orderan nasi tumpeng, tentu tidak bisa menolak ketika pemesan ingin memasukkan menu kesukaannya ke dalam tumpeng. Walau bagaimanapun, kita bisa mengkreasikannya dengan berbagai macam kreativitas dan inspirasi masing-masing ya. Sebagai bakulan tumpeng, kita juga harus memperhitungkan biaya tenaga dan biaya kreativitas yang kita hasilkan dalam membuat tumpeng ini. Jadi tidak semata hanya bahan-bahannya saja yang dihitung. Buat teman-teman yang ingin bikin tumpeng untuk acara keluarga dan untuk konsumsi sendiri, sekarang sudah bisa membuat sendiri kan? Jangan takut untuk selalu mencoba. Tumpeng yang aku buat kali ini adalah tumpeng sederhana dan dengan menu sederhana. Si pemesan tumpeng ini hanya menginginkan menu-menu yang dipilihnya saja. Demikianlah untuk video kali ini, semoga menginspirasi ya. Bye bye, assalamualaikum.